semua anak-anak ibu, selamat pagi, salam sehat dan salam SFD, semangat fraternitas Dina. Kembali lagi bertemu dengan Ibu MG di pertemuan ke-6. Ibu harap kalian tidak bosan untuk terus mengikuti pelajaran sosiologi. Adapun materi kita untuk hari ini adalah syarat-syarat interaksi sosial. Ya, Ibu harapkan kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja, terlebih-lebih nakku, jaga kesehatan dan yang paling utama, kumpulkan tugasmu tepat waktu. Terima kasih. Baiklah anak-anakku, langsung saja kita mulai pada materi pertemuan kita yang ke-6. Setelah seminggu kemarin kita melaksanakan ulangan harian, Ibu harap kalian semakin serius belajar agar nilainya dapat ditingkatkan lagi. Nah, langsung saja kita masuk pada tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada saat ini masih sama dengan yang pertemuan keempat karena dia masih termasuk dalam satu subbab yang sama. Oke, nah adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama secara energi dan bersukacita mampu memahami interaksi, ciri-ciri interaksi dan faktor penyebab interaksi sosial. Yang kedua, meningkatkan fraternitas melalui keramah tamahan, mengutamakan saudara dan cinta kasih dalam menciptakan yang namanya interaksi sosial. Oke, masuk kita kepada materi. Nah, di sini ada dua syarat terjadinya interaksi sosial. Apa yang dua itu? Oke, langsung saja. Yang pertama nanti nakku ada kontak. Nah, kontak yang dimaksud di sini itu bukan kontak berhubungan langsung di arus listrik, bukan ya. Nah, kontak ini berasal dari bahasa Latin yaitu cum yang artinya bersama-sama dan tangere yang artinya menyentuh. Nah, jadi ketika terjadi kontak, terjadi yang namanya sentuhan. Sentuhan dalam artian ini apakah langsung saling menyentuh? Nah, tidak selamanya harus selalu saling menyentuh secara fisik, tetapi terjadi sebuah interaksi, ya. Oke, yang kedua nanti aku ada komunikasi. Untuk penjelasan komunikasi, komunikasi itu sendiri adalah proses pengiriman dan penerimaan sebuah pesan atau berita antara dua orang ataupun lebih sehingga pesan yang disampaikan itu dapat dipahami dan dapat tersampaikan. Nah, lalu kontak sosial ini menurut cara dan tingkatannya dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah kontak primer, yang kedua adalah kontak sekunder. Kontak primer itu sendiri nakku terjadi ketika para pelaku interaksi itu bertatap muka secara langsung. Nah, selain bertatap muka secara langsung, mereka itu bersalaman. Itulah yang disebut dengan kontak primer yang terjadi secara langsung. Sedangkan kontak sekunder ini dia kebalikan dari kontak primer. Kalau kontak sekunder ini dia menggunakan pihak ketiga untuk berinteraksi. Nah, contohnya misalnya kontak sekunder ini tadi terjadi ketika misalnya kalian ingin menelpon seorang teman kalian. Ya, ketika kalian menelpon teman kalian itu, yang mengangkat adalah ibunya. Lalu kalian meminta tolong kepada ibunya untuk menyampaikan pesan yang akan diberikan kepada teman kalian. Jadi ibu di sini berperan sebagai pihak ketiga untuk menyampaikan interaksi. Nah, jadi bagaimana Bu dengan telepon genggamnya? Nah, telepon genggam itu adalah alat untuk melakukan yang namanya kontak sekunder, bukan pihak ketiganya. Ya, sampai di sini Bu harap bisa dipahami. Oke, lalu berikutnya ada sifat kontak sosial. Sifat kontak sosial itu sendiri ada dua nakku. Yang pertama kontak sosial positif, yang kedua kontak sosial negatif. Nah, kontak sosial positif ini terjadi di dalam sebuah kerjasama. Sudah pasti ketika melakukan yang namanya kerjasama ini ada terjadi kontak fisik secara positif, ya, yang menimbulkan hal-hal yang baik. Nah, kalau dia kontak sosial negatif sudah pasti menghasilkan sesuatu yang bertentangan. Contohnya adalah ketika terjadinya konflik, ya, ada dia kontak fisik, saling memukul, itulah konflik ataupun pertentangan. Oke. Nah, jadi tidak hanya sampai di situ saja nakku. Di sini juga ada Ibu sertakan contoh dari kontak sosial primer dan sekunder tadi. Ya, saling bertatap muka, lalu berjabat tangan,
Kalau dia sekunder tadi itu menggunakan telepon. Nah, kalau misalnya yang gambar ketiga ini dia menggunakan laptop sebagai alat untuk chattingan, atau misalnya laptop ini digunakan juga untuk sebagai alat untuk melakukan video ya. Nah, lalu kita masuk pada 5 unsur pokok dalam komunikasi ya. Nanti di sini disingkat KOKOM, pesan, umpan balik, supaya kalian lebih gampang dalam mengingatnya. Nah, yang pertama itu nakku adalah komunikator. Komunikator itu siapa, Bu? Nah, komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan, perasaan ataupun pikirannya kepada orang lain. Contoh misalnya, kita ingin menyampaikan sesuatu kepada teman kita. Nah, teman kita itu disebut sebagai apa? Disebut sebagai komunikan. Kenapa? Karena komunikan ini adalah orang yang menerima pesan yang akan kita sampaikan. Nah, apa yang disampaikan? Sudah pasti ada pesan yang disampaikan. Nah, jadi apakah pesan ini, Bu, disampaikan secara langsung? Nah, tidak, bisa melalui media. Media ini sendiri adalah alat untuk menyampaikan pesan. Nah, contoh-contoh media itu sendiri dapat berupa tulisan, gambar, atau film, bahkan dapat kita sampaikan secara lisan, ya. Nah, lalu yang terakhir, ketika kita menyampaikan pesan melalui media, apa yang harus terjadi, Bu, supaya terjadi atau terpenuhi 5 unsur pokok dalam komunikasi? Nah, sudah pasti harus ada feedbacknya, ataupun ada umpan baliknya, ada efeknya, ataupun sering kita sebut dengan respon ya. Contoh misalnya, Budi adalah seorang komunikator atau dia penyampai pesan. Dia menyampaikan pesan kepada Siska bahwa nanti sepulang sekolah Siska menunggu dia di gerbang untuk pulang bersama-sama. Pesan itu disampaikan melalui sebuah surat. Lalu apa umpan baliknya? Ternyata ketika pulang sekolah Siska menunggu Budi. Jadi terjadi dia feedback ataupun umpan balik, ada respon dari si penerima pesan. Jadi itulah tadi komunikasi, anakku. Tidak akan mungkin terjalin sebuah komunikasi apabila tidak ada orang yang menyampaikan pesan, tidak ada orang yang menerima pesan, atau tidak ada yang disampaikan. Ya, jadi ini adalah kelima unsur pokok dalam komunikasi. Ingat, singkatannya KOKOM, pesan, media, umpan balik ya. Oke. Lalu yang terakhir adalah tahap komunikasi. Nah, tahap komunikasi yang pertama ada encoding atau pembuatan kode. Nah, pada tahap ini ya, program yang akan dikomunikasikan diwujudkan dalam kalimat ataupun gambar. Jadi komunikator itu harus memilih sebuah kata ataupun sebuah istilah atau bahkan sebuah kalimat, dan juga bahkan gambar yang mudah untuk dipahami oleh komunikasi. Nah, contohnya misalnya ketika kalian melakukan kegiatan pramuka, itu kan pasti ada beberapa simbol-simbol yang diajarkan oleh pelatihnya ya. Misalnya ketika menjelajahi hutan ya, ada beberapa simbol yang mungkin simbol itu sudah dipahami oleh ketua dan juga anggota. Misalnya panahnya menunjuk ke arah kiri, berarti kalian harus melewati arah yang kiri. Nah, lalu tahap yang kedua itu adalah tahap penyampaian. Kalau pada tahap penyampaian ini, nakku, dia dapat berupa lisan, tulisan, atau gabungan kedua-duanya. Ya, pada tahap ini istilah atau gagasan sudah berwujud kalimat atau gambarnya sudah tersampaikan, sudah dipahami oleh si penerima pesan atau penerima kode. Nah, lalu yang terakhir itu adalah decoding, pemecahan kode. Di tahap ini, komunikan atau penerima pesan mencerna dan memahami arti dari kalimat itu, serta ya kan, setelah dipahami lalu dia menarik kesimpulan bahwa isi dari gambar ataupun kode yang disampaikan itu artinya adalah ini. Nah, jadi ketiga tahap komunikasi ini diperlukan di dalam penyampaian sebuah kode hingga pemecahan kode. Nah, untuk mata pelajaran sosiologi di pertemuan ke-6 cukup sekian materi kita. Ibu harap tetap semangat dan juga jangan lupa dicatat di buku catatan. Terlebih-lebih, nakku, jaga kesehatanmu dan kumpulkan tugasmu tepat pada waktunya. Sekian dan terima kasih. Salam SFD.